Terima kasih ya Roh Kudus, kami bersama-sama Engkau sudah melawat dan pujian dan penyembahan. Karena pujian penyembahan ini dikatakan Yeremia 3 ayat 10, ini pujian penyembahan bagi raja-raja Israel oleh aturan Daud. Oleh sebabnya kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kasih-Mu yang besar, sehingga kami ada di tempat ini. Ada tujuan kami untuk kami hadir di tempat ini. Ada yang hanya datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 105 ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, serta penghukuman-penghukuman yang diperkatakan. Namun ada yang hari tempat ini mempunyai tujuan untuk keperluannya, kebutuhannya, pergumulannya, keinginannya, kerinduannya, buat suaminya, buat anak-anaknya, buat istrinya. Roh Kudus, tidak ada yang tersembunyi dalam Engkau. Namun ada orang yang bebal, yang menurut firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 5, lebih baik orang ini tubuhnya diserahkan kepada iblis, namun rohnya, jiwanya diselamatkan. Oleh sebabnya rendahkanlah hatimu dan taatlah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara diberkati dengan puji-pujian. Amin. Baik, ini masih hari pertama, berarti masih segar semua, amin. Giginya pasti masih putih semua, betul? Coba tunjukkan gigi buat kiri kanan. Iya, puji Tuhan. Saya datang tadi pagi, baru datang, ya, sebelum ibadah mulai saya sudah ada. Saya tiba mungkin tadi jam 7. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, satu ayat saja kita baca dalam Imamat pasal 6 ayat yang ke-13. Imamat pasal 6 ayat yang ke-13. Ya, sama-sama perhatikan depan saja. 2, 3. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah biarkan padam. Amin. Saudara, gimana agar api itu tetap menyala? Kalau zaman dulu kan belum ada kompor, berarti pakai kayu bakar. Amin. Betul? Berarti tungku itu harus tetap dipanaskan terus. Jangan biarkan dia padam. Amin. Nah, kalau kita manusia, agar roh kita tetap menyala-nyala, kita dipanaskan di mana, saudara? Ya, sehingga harusnya dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Bagaimana agar rohmu tetap menyala-nyala? Maka kita harus tetap sujud menyembah Tuhan yang selalu. Amin. Yang sering. Karena orang yang selalu memuji menyembah Tuhan itu seperti ajaran Daud. Kalau kita buka Esra 3 ayat yang ke-10, ini ajaran Daud, berarti penyembahan raja-raja. Esra 3 ayat 10. Dua, tiga. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan pakaian-pakaian jabatan dan pembawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa kecapi untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk
Daud sebagai apa? Raja Israel. Maka pujian penyembahan itu adalah pujian raja-raja. Ya. Oleh sebabnya kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti tidak ada yang tidak keluar air mata. Amin. Asal kau lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Kan sudah dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kita kerjakan, kita perbuat, kerjakan dengan perbuat dengan segenap hati semata-mata hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Maka hadirnya ayat 24, sebab kamu tahu dari Tuhanlah engkau akan menerima bagian sebagai yang ditentukan sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Oleh sebabnya kita hadir di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Maka apa yang kau programkan, tujuan engkau hadir di tempat ini, itu bisa Tuhan berikan jawaban. Amin. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir? Ya, puji Tuhan. Banyak ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Kehadiran kita di tempat ini oleh sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa di dalam ibadah itu ada pujian penyembahan yang akan menggoncangkan Tuhan sehingga dia tidak tahan untuk melepaskan berkat bagi kita. Amin. Iya. Oleh sebab kita harus memuji Tuhan dengan hati yang penuh, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tahu dalam Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Maka dalam segala hal yang kita lakukan harus utamakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mari nomor satukan Tuhan. Nah, kalau kita beribadah, maka selalu disertai dengan apa dulu? Puji-pujian, penyembahan, buat menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka dia tidak akan tahan apa yang engkau rindukan, sehingga engkau ada di tempat ini, pergumulanmu, keinginanmu, kerinduanmu, Tuhan pasti bukakan jalan. Amin. Bahkan engkau datang dengan imanmu dan engkau bernyanyi, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ini pujian dengan iman. Sekalipun engkau belum tahu itu terjadi, tapi engkau berkata sudah, maka itu perkataan imanmu. Maka tadi dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-6 berkata apa? Coba kita baca bersama-sama ulang. Ibrani pasal 6 ayat pasal 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi ini tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia mempercaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ulang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia mempercaya bahwa Allah ada
sama dengan kosong. Yakobus 2 ayat 22 berkata, jadi kamu tahu bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, imanmu menjadi sempurna. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kau cuma datang cuma dengan iman, itu nol. Tapi memang iman itu dibutuhkan, harus dikerjakan. Karena tanpa perbuatan, ayat 26. Ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Contoh ketika engkau membangun rumah, merindu membangun rumah 3 lantai, keren, bagus, tapi hanya dengan iman kau membangunnya. Tidak ada tindakan. Adakah terjadi? Iya. Harus punya tindakan sehingga bisa tercapai kerinduan. Amin. Engkau datang ke tempat ini, ada ibadah, mari kerjakan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Amin. Iya. Senangkan hati Tuhan, maka Dia akan memberikan jawaban bagi engkau. Jawaban Tuhan kita akan melihat. Mungkin ada 4 hal, ya, atau 5 hal. Tapi coba kita buka Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7. Ayat yang ke-16. Waktu Gideon mengalahkan orang Midian dengan pasukan orang Midian itu 35.000 orang, yang tadinya pasukan Gideon adalah 32.000 orang. Tapi dia berkata, siapa yang takut untuk maju berperang, baiklah dia pulang dari pegunungan Seir. Dan pulang 22.000 orang, dan tinggal 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak pasukan untuk mengalahkan mereka. Jangan-jangan bangsamu akan bertepuk dada karena aku bekerja, sehingga bangsa Midian bisa dikalahkan. Maka Tuhan suruh untuk pasukan yang 10.000 itu minum air di kali, diuji di kali, akan pilihan bagi mereka. Siapa yang minum menjilat seperti air, seperti anjing menjilat air itu, maka dikumpulkan sendiri. Tapi siapa yang membawa air itu ke dalam mulutnya, maka dikumpulkan sendiri. Yang minum air membawa dengan tangan ke mulutnya hanya ada 300 orang. Maka dengan 300 orang inilah Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian itu. Amin. Ya. Tapi apa yang Gideon berikan kepada 300 pasukan ini? Coba kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-16. 2, 3. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan di tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala, buyung kosong, dan suluh di dalam buyung itu. Sangkakala bercerita tentang pujian penyembahan. Amin. Buyung kosong bercerita tentang tubuh kita ini, dan suluh bercerita tentang semangat dalam kehidupan kita yang masih tersimpan di dalam suluh, di dalam buyung kosong, ya. Terus ayat yang ke selanjutnya, ayat 17. Buka terus dia sampai ayat ke
Ya. Dan berkata kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Terus 18. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru apa? Demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi ketika mereka sampai di perkemahan orang Midian itu yang tergelepar seperti belalang, pasukan sudah dibagi 3 pasukan, 100 orang. Ayat ke-19. Lalu Gideon dan ke-100 orang itu bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan Gideon jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di dalam tangan mereka. Harus memecahkan buyung, harus menghancurkan kedagingan kita. Amin. Yang pertama tadi apa? Sangkakala bercerita tentang apa? Pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena pujian penyembahan adalah pujian raja-raja. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, maka itu ada hasilnya. Amin. Maka jangan memuji Tuhan asbun, ya. Sia-sia engkau hari tempat ini ketika engkau tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu engkau memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuliakan nama Tuhan, sehingga Dia akan memberikan jawaban bagi engkau, memberikan solusi, berikan jalan keluar bagi engkau. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga malam. Terus apa? Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Amin. Mau dipecahkan buyung? Mau? Siapa yang mau dipecahkan saat ini juga? Boleh maju ke depan, dihancurin kau di depan sini. Iya. Karena tubuh ini lebih kuat, lebih perkasa. Karena tubuh engkau berikan makan satu hari berapa kali? Orangmu kau berikan makan berapa kali? 1 bulan 4 kali Pak Pendeta. Jangan heran kalau engkau diatur oleh tubuh, oleh keinginan daging. Betul apa betul? Ya. Maka seringlah disiksa tubuhmu itu. Seperti hari ini. Ya. Rasa kau nggak kasih makan. Biasa kau makan 3 kali satu hari. Hari ini sampai hari Rabu kasih makan kau. Nanti hari Rabu siang pagi. Kita hari sementara memberi makan buat roh kita, agar apa semangat dalam apa buyung kosong tadi itu bisa bangkit kembali. Amin. Iya. Kalau semangat yang tersembunyi di buyung kosong itu keluar, dia menyala, berapi-api, maka hidupmu akan menyala. Dan engkau, karena sudah dihancurkan buyung itu, engkau tidak lagi seperti Amsal 23 ayat 17 dan 18. Ayat 17 secara khusus. Coba buka. Janganlah kamu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan terhilang. Amin. Dan tujuan banyak engkau yang ada tempat ini untuk masa depanmu. Amin. Iya. 23:17. Lihat,
Janganlah hatimu iri pada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Iya, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan terhilang. Ketika engkau menghancurkan kedaginganmu, tubuyung kosong tadi, maka sungguh dalamnya akan kelihatan. Amin. Dia akan berapi-api, akan menyala. Oleh sebabnya, mari hancurkan tubuhmu, keinginan dagingmu. Kalau kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat 22 bagian akhir dan 23, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya menekankan khususnya untuk penguasaan diri. Bisa? Halo? Kalau engkau bisa menghancurkan buyung itu, engkau pasti bisa ada penguasaan diri. Jangan suka iri orang lain yang beli kulkas, kau yang kedinginan. Iya, tetangga beli kulkas yang 2 pintu, iya kedinginan di rumah. Apa urusanmu? Maka jangan diperbesar irimu. Orang lain tetangga beli mobil, kau kepanasan. Urusan apa? Maka Amsal 4:23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, lihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita kembali kepada Galatia tadi 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22-23. Coba dijadikan satu. Tetapi buah roh kasih. Nah, kalau berbicara kasih, maka tidak ada perang keributan, baik engkau di mobil atau di tempat ini. Kenapa? Engkau punya kasih. Amin. Sukacita yang ada harusnya. Damai. Kalau orang ada yang membuat masalah, engkau harus sabar. Punya kemurahan. Dan tunjukkan kebaikan kepada dia. Amin. Iya. Ayat 23. Ya. Harus engkau lemah lembut. Kalau kau mau tegur dia, harus dengan lemah lembut. Engkau harus punya penguasaan diri. Karena kalau orang sudah 2 puasa, sudah bertahun-tahun nggak berubah, ya, lebih baik tubuhnya kita serahkan kepada iblis, tapi rohnya kita selamatkan. Coba buka 1 Korintus 5 ayat 5. Ayat 5. Orang itu harus kita serahkan. Ya, 2, 3. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga dirasa kenyang, darahnya diselamatkan kepada hati Tuhan. Amin. Amin. Harus diserahkan kepada iblis apa? Tubuhnya. Dalam apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Maka kau sudah bertahun-tahun di tempat nggak berubah-berubah, kita serahkan kau kepada iblis. Ya, binatang saja bisa berubah kalau dididik. Engkau sudah bertahun di tempat ini, setiap bulan hadir, nggak ada perubahan-perubahan.
Ini kan perkataan yang keras, seperti palu 5 kilo. Kalau palu 5 kilo kurang keras, pakai beko, ketuk pakai beko, biar remuk. Amin. Iya. Maka kita menghancurkan kedagingan kita sehingga dia tidak berdaya untuk mengatur hidup ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang mengatur, Roh yang dalam hidup kita, yang atur hidup kita ini, yang menuntun hidup kita dalam perjalanan hidup ini. Itu tadi Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, kesabaran, dan kalau keluar lagi Galatia 5 23 22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kelembutan dan penguasaan diri. Amin. Tapi kalau masih banyak yang tidak punya penguasaan diri, berarti kita tidak punya arti berdiri di depan ini. Amin. Yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, masuk kanan, keluar sebelah kiri, tidak pernah dicerna. Tapi engkau yang baru pertama kali hadir, mudah-mudahan tersinggung kalau engkau seperti ini. Amin. Karena kalau engkau tidak tersinggung, tidak akan berubah-berubah. Tapi kalau engkau baru pertama kali hadir terus sudah tersinggung, itu bagus. Karena engkau bisa berubah. Amin. Iya. Selanjutnya coba kita lihat Hakim-Hakim 7 tadi, ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-20. Dua, tiga. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan bui dan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan Gideon. Kalau di sini kita akan katakan pedang demi Tuhan dan demi, salah. Di tempat ini pedang demi Tuhan dan demi Baalek. Iya, iya, kita harus juga menghargai koordinator di tempat ini. Betul? Iya, bukan cuma Gideon, Baalek juga. Agar kita punya penguasaan diri, ada ketaatan, ada keseriusan, ada kesungguhan untuk melakukan ibadah, maka Tuhan tidak akan membiarkan engkau goyah dengan segala perkara. Apapun masalah, engkau tetap berdiri teguh, karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kenapa? Kalau engkau sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Dan Sakaria 2 ayat yang kelima, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok yang berapi bagimu di sekelilingmu, dan aku menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asal engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau di sini jadi batu sandungan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, 2, 3. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh,
Karena ada Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9 ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Coba keluarkan Markus 9 ayat 23 biar semuanya baca. Markus 9 ayat 23. Kalau kau imani firman ini, maka kau pulang, engkau sudah bawa jawaban Tuhan. Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Karena kita semua adalah orang yang percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ujian penyembahan yang kita lakukan akan mengundang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, yang akan kita praktekkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Contoh, satu contoh saja. Ketika aku pelayanan di Minahasa Utara, dan mereka sudah lama tidak jumpa dengan aku, karena ini desa tetangga. Jadi mereka sama-sama. Tapi ketika mereka tahu aku, karena hidupku masa lalu kan cuma 2 hal, cuma alkohol dan lawan jenis. Pas mereka tahu, wah, ini bukannya dia orang Sebahan, ini si Berti kan, maksud si Berti khotbah buat kita. Iya. Habis khotbah aku altar call, yang hari dia mungkin 40 orang. Altar call tidak ada yang maju satupun. Dan saya berkeluh kesah dalam hati. Tuhan, jauh-jauh anakmu dari Jakarta, datang di desa tetangga, tapi tidak ada yang menghargai anakmu. Tiba-tiba seorang ibu, dia tarik anak muda, dia naikkan ke atas panggung. Saya tanya, apa bu masalah anak muda ini? Pak, tangan kanannya sudah lumpuh 3 tahun. Lumpuh 3 tahun tidak bisa digerakkan. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma nyanyi. Keliling tubuhnya 3 kali putar sambil nyanyi. Habis nyanyi saya bilang, angkat tangan pelan-pelan dalam nama Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia angkat pelan-pelan tangan sampai lurus ke atas. Ketika tangannya lurus, saya suruh putar-putar tangan, dia putar-putar tangannya. Yang tadinya jemaat yang hadir kurang lebih 40 orang tidak respon. Mereka lompat-lompat dan terikat sambil tepuk tangan, karena mereka tahu dia dengan mata kepala mereka sendiri, dan malam itu mereka saksikan di depan mata mereka yang lumpuh 3 tahun hanya dengan lewat puji-pujian dia disembuhkan Tuhan. Amin. Iya. Maka jangan kita dengan pujian cuma asal dulu. Jadikan pujian itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga membawa kuasa dalam hidup ini. Amin. Iya. Kalau kita punya kuasa itu enak kemana-mana. Hanya dengan pujian, bukan berdoa. Saya cuma nyanyi, keliling tubuhnya 3 kali sambil nyanyi. Mungkin orang desa bilang, ini tetangga udah gila orangnya, masa orang lumpuh cuma nyanyi. Mungkin dalam hati mereka, tapi akhirnya dia disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan lewat pujian itu. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Maka mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena Matius 8 ayat 7, kata Yesus kepada mereka, aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Kalau engkau di tempat ini ada yang sakit, dengar kata ini. Matius 8 ayat 7 atau Lukas 8 ayat 8, kata Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Karena kita sudah menyangkan hati Tuhan, sudah memuji Dia, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, sehingga air mata kita tumpah. Bukan seperti Victor Wood ya, berlinang air mata ya. Tapi bisa air mata keluar karena kesungguhanmu.
maka engkau yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Iya. Apalagi engkau sudah menghancurkan kedagingan. Engkau tidak lagi iri, engkau tidak lagi marah, engkau tidak lagi yang aneh-aneh. Lebih dahsyat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena roh yang ada di kehidupanmu, suluh tadi yang disembunyikan di dalam suluh itu, dalam buyung itu, akan bangkit menyala-nyala. Dan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Seperti Yohanes 14 ayat 23 tadi. Coba buka Yohanes 14 ayat 23. Ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau saat ini cuma Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa atau tidak bisa? Halo? Cuma yang belum bisa karena tidak punya kemauan, alias LAMA apa? Amin. MALAS. Maka kita harus berubah sehingga bisa terjadi ayat ini dalam hidup kita ini. Kalau ini ayat terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi hamba Tuhan yang Superman. Iya. Asal tunjuk, sekalipun engkau tidak berdiri tempat engkau duduk, kau punya masalah. Kau punya masalah. Maka lembutkan hatimu, amin. Jangan keraskan hatimu. Dia ada di tempat ini bersama-sama dengan kau, itu Roh Kudus. Jangan tunggu dia bertiga ada, tapi dia sudah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berubah. Tapi bagaimana mereka bertiga bisa hadir sementara engkau tidak pernah berubah dari karaktermu, dari sifatmu, dari kelakuanmu? Kita juga dituntut sebagai pelayan Tuhan. Jangan selalu pikir kita sebagai hamba Tuhan asal-asal bicara tempat ini. Tapi kalau kita asal menyampaikan firman Tuhan, Yeremia 48 ayat ke-10, coba buka. Yeremia 48 ayat ke-10. Terkutuklah orang yang lalai dalam 2-3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi kami pun di tempat ini sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, apabila asal-asalan, kita punya akibatnya. Apa? Akibatnya? Ulang baca 2-3. Terkutuklah orang yang penumpahan darah. Jadi seperti 1 Korintus 5 ayat yang kelima tadi, ya, kalau masih bebal, masih nggak mau diatur, ya, kita serahkan hidupmu kepada iblis. Biar hidupmu dihancurkan, tapi rohmu diselamatkan. Amin. Iya. Tapi 3 kali hamba itu ya bisa menyerahkan hidupmu kepada iblis. Saya berbicara dengan satu komunitas binatang di Boy, saudara. Dia bilang, anjing itu bahkan ada orang bisa serahkan sampai miliarder
untuk bisa mengurus anjing. Saya bilang mahal amat tuh anjing. Lebih baik kasih kepada orang miskin daripada kasih kepada binatang. Bapak bisa dipenjara kalau ngomong gitu. Itu binatang. Apalagi kita ini adalah manusia. Tapi kalau tidak mau berubah, hargamu sangat rendah. Lebih berharga binatang daripada hidupmu. Kalau engkau sudah bertahun-tahun hadir di Bargo dan Tuhan, tapi tidak berubah-ubah, bahkan menjadi batu sandungan. Sebabnya mari kita dengan sungguh-sungguh, amin. Karena firman Tuhan ini yang akan menghakimi kita. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu yang akan menghakimi saudara dan saya, bukan Yesus Tuhan. Saya ulangi, coba buka Yohanes 12 ayat 48, berjalan mundur 48, 47, 46. Yohanes 12 ayat 48. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi engkau yang sudah memahami, sudah mengerti akan firman Tuhan itu, tapi kau tidak pernah mau berubah, maka dia yang akan menjadi hakim engkau. Bukan Yesus Tuhan. Dari mana aku tahu? Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Oleh sebabnya kita berubah. Amin. Bagaimana harus berubah? Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kau masih tetap tinggal dalam kegelapan, 1 Korintus 5 ayat 5 buat engkau. Ya. Hidup ini sama-sama kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Supaya rindu jadi berkat, sungguh-sungguh saudara, sehingga kita tidak menjadi peminta-minta atau menjadi batu sandungan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dan Tuhan belum memberikan jawaban, berarti Tuhan masih menuntut lebih sungguh lagi. Amin. Karena hidup kita ini dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Amin. Karena segala sesuatu dari ayat 23. Ayat 23. Ayat 13 bukan 23, ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Makanya kalau engkau jauh dari Allah, jauh dari Tuhan,
Kau malas baca firman Tuhan, sebab itu perintah sudah. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Torah yang tak renungkanlah itu siang dan malam, agar kau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahkan lebih daripada itu akan terjadi. Yeremia 17 ayat ke-8. Coba Yeremia 17 ayat ke-8. 2-3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kau akan jadi seperti ini asalkan engkau sungguh-sungguh. Oleh sebabnya, mari saudara, engkau sudah buang waktu, bahkan engkau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Selama 2 hari saudara, ya, mulai tadi malam sampai Rabu pagi baru makan. Kan bukan Pak Alek tega, tapi harus tega-tegain. Iya, amin. Jadi engkau mau dihancurkan buing itu? Mau? Iya, harus. Kalau buing itu tidak dihancurkan, maka engkau akan dipimpin oleh apa? Kedagingan. Bukan oleh roh yang menghidupkan, tapi oleh kedagingan kau dituntut. Lihat, Gideon mengalahkan pasukan 35.000 dengan 300 orang. Bahkan tambahkan waktu dia mengejar 2 raja, dia masih mengalahkan juga 15.000 orang. Jadi berapa ribu orang total? 50.000 orang dengan pasukan 300 orang. Kenapa? Dengan alatnya apa? Sangkakala, buyung kosong, dan suluk. Nah, bagaimana dengan saudara? Bisakah mengalahkan keinginan dagingmu? Bisa, asal punya kemauan. Kalau engkau punya kemauan, pasti akan terjadi kedahsyatan. Puji Tuhan, biarlah engkau pulang dari tempat ini, terlebih khusus yang baru pertama kali hadir. Biar engkau menghancurkan kedaginganmu, sehingga engkau tidak berjalan dengan keinginan daging, tapi berjalan dengan keinginan roh. Seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya undang singer, solika.